Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai HTML. Materi kali ini kita akan membahas mengenai table. Oke, hal pemulainya kita akan masuk dulu ke terminal. Nah, saya menggunakan terminal. Teman-teman mau pakai CMD juga boleh. Saya menggunakan terminal, saya akan masuk ke direktori C dan folder HTML. Nah, di dalam HTML ini saya mau membuat direktori baru namanya mkdir. Di sini HTML table. Saya enter, kemudian saya akan masuk ke HTML table. Nah, kemudian di sini saya akan membuka Visual Studio Code-nya, code.enter. Oke, ini sudah terbuka Visual Studio Code-nya. Saya akan close dulu di sini. Nah, kita akan membuat satu file baru. Di sini saya akan membuat file index.html. Index kurang x ya. Index.html. Oke, saya enter. Nah, kita masuk ke halaman untuk editingnya. Oke, kita akan tutup sidebarnya dengan menekan Ctrl B. Nah, di sini saya akan menambahkan script dasar untuk HTML 5. HTML, kemudian saya akan pilih yang HTML 5, emet ini ya. Nah, kita sudah diberikan basic syntax untuk HTML 5. Oke, nah untuk materi table, ini kita akan gunakan yang pertama dulu, yang awal ya. Kita akan membuat table. Nah, untuk membuat table, kita definisikan dengan tag table. Nah, seperti ini. Nah, ini table kita definisikan seperti ini. Kemudian di sini saya mau menambahkan caption. Nah, ini table itu bisa ditambahkan caption ya. Captionnya apa? Misalkan ini personal data. Nah, seperti ini ya. Dari tabel personal data ini saya akan membuat TR, artinya tabel row. Nah, kemudian saya akan menambahkan TD, artinya kolom. Nah, kolom misalkan di sini number, dan saya akan duplikat ke bawah, nama depan, kemudian nama akhir, kemudian di sini contohnya alamat. Nah, oke, seperti ini. Nah, di bawahnya saya akan coba tambahkan lagi satu record ya, dengan TR. Nah, ini basic ya untuk HTML sebelum 5. Kalau HTML 5 sudah ada TH, tabel heading. Tabel headnya kita coba di sini TR dulu, TD karena TR saya sudah. Sorry. TD. Nah, TD-nya di sini nomor 1 misalkan, kemudian namanya pojok dan selanjutnya kode. Nah, misalkan kita buat lagi alamatnya Jakarta Barat. Oke, seperti ini ya. Ini sudah kita tambahkan. Kalau misalkan teman-teman ingin di sini kelihatan lebih banyak, ini tinggal duplikat aja ke bawah. Nah, seperti ini dengan menekan tombol Shift, Alt, dan panah ke bawah. Oke, ini saya ganti dengan nomor 2. Ini misalkan Joko Partomo. Oke, saya akan save dengan menekan Ctrl S ataupun teman-teman bisa pakai ini file save. Oke, nah sekarang kita akan coba jalankan di live-nya. Saya akan tekan tombol go live di bawah kanan ya. Ada klik run to live server. Ini saya akan klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini akan saya kecilkan. Nah, seperti ini dan ini. Oke, supaya kelihatan ya. Nah, di sini sudah ada berbentuk table tetapi tidak ada
kayak garis-garisnya ya. Nah, ini kita bisa tambahkan di sini ya. Jadi si table ini memiliki beberapa properti. Kayak misalkan table di sini Anda memiliki width. Nah, ini kalau HTML lama memiliki di sini, tapi tidak disarankan untuk sekarang menggunakan ini. Menggunakanlah CSS. Kalau ini di save, ini sampai ke width-nya 100%. Kemudian misalkan saya mau menambahkan border. Bordernya 1 misalkan seperti ini. Nah, perhatikan di sini sudah berubah menjadi ada border. Nah, tetapi ini tidak disarankan juga. Disarankan menggunakan CSS. Nah, di sini juga ada cell padding. Nah, cell paddingnya misalkan ini kan padding itu dari pinggir ke tulisan. Saya kasih 3. Kemudian ada cell spacing. Nah, spasi dari sel ke sel, yang ini kan ada jarak nih. Misalkan saya kasih 0. Saya Ctrl S. Nah, jadi makin banyak ya. Kurang P. Spacing. Sel spacing. Oke, nah sekarang space-nya jadi hilang ya. Nah, tadi kan ada space-nya di sini sekitar 2 pixel. Nah, ini kalau misalkan kita mendeskripsikan di sini dengan width 100%, border 1, dan cell padding 3, cell spacing-nya 0. Jadinya seperti ini. Nah, sebenarnya cara seperti ini cara lama yang sudah tidak disarankan lagi. Lebih disarankan lagi teman-teman menggunakan CSS. Walaupun materi kita bukan CSS. Nah, ini akan saya coba ya. Ini akan saya remark dengan menekan Ctrl/. Nah, kemudian bagian ini saya akan hapus. Oke. Kalau saya hapus, kalau kita Ctrl S, jadi balik lagi ke sebelumnya ya. Nah, saya akan definisikan di sini style. Nah, kemudian saya akan coba definisikan table. Nah, table akan kita buat width-nya. Nah, ini 100%. Kita save. Nah, perhatikan ini berubah sama dengan kayak tadi. Tetapi ini kita menggunakan CSS. Nah, ini yang disarankan saat ini. Kita menggunakan CSS. Nah, kemudian saya mau menambahkan bordernya. Nah, misalkan di sini saya menambahkan table, kemudian TH, nanti kita menggunakan TH juga. Kemudian TR, kita gunakan TR tadi. Kemudian TD, ini juga kita gunakan. Nah, di sini dari table TR TD, nah akan kita ganti stylenya. Akan saya tambahkan border 1 pixel solid black. Nah, saya Ctrl S. Nah, perhatikan di sini sama dengan kita menambahkan ini ya tadi border 1. Nah, di sini saya akan tambahkan lagi selain border, misalkan border collapse. Di sini kita akan collapse supaya di sini tidak ada spasinya. Tuh, tidak ada jaraknya ya antara kolom. Nah, jadinya seperti ini lebih. Tapi ini jadi masalah rapet antara garis dengan tulisan. Nah, kita bisa tambahkan padding di sini. Padding, misalkan saya kasih padding sama 3px. Kita Ctrl S, nah jadi ada jaraknya. Nah, itu kalau misalkan kita menggunakan CSS. Nah, sebenarnya ada style lain yang dimiliki oleh CSS. Misalkan saya menambahkan border radius. Nah, 10px. Ini saya Ctrl S, tidak terlihat ya, karena kita menambahkan border collapse. Nah, kalau ini saya remark border collapse-nya dan save, perhatikan.
Ini berubah karena kita menambahkan border radius dan collapse-nya tidak ada, jadinya seperti ini. Nah, kemudian misalkan saya mau menambahkan border style-nya. Border, di sini ada border style. Misalkan saya membuat dengan strip-strip. Nah, jadinya seperti ini. Nah, itu kalau misalkan kita mendeskripsikan dari CSS jauh lebih ini ya, lebih bagus ya. Nah, saya ibaratkan ini seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan coba untuk menambahkan jarak ya. Ini kan saya coba geserkan sedikit ke sini supaya lebih. Nah, jarak antara nama depan, nama akhir, dan alamat ini proporsional ya. Tergantung. Jadi tidak ditentukan persentasenya oleh kita. Nah, ini sebenarnya bisa kita deskripsikan di sini dengan cara width. Width-nya misalkan saya ingin di sini hanya 5%. Nah, tapi ini cara lama. Sebenarnya kita disarankan menggunakan CSS. Tapi masih bisa jalan. Misalkan nama depan di sini 20. Kemudian width ini juga 20% ya ini. Kan kalau dari kiri ke kanan ini 100%, kita ambil 20%-nya. Kemudian kita tambahkan width lagi di sini sisanya. Berarti kan 20 45, berarti di sini 50. Taruhlah di sini kita ganti dengan 10% seperti ini ya. Ini kalau saya save, nah, perhatikan ini berubah dan bergeser. Nah, cara seperti ini masih bisa jalan sebenarnya, tetapi yang lebih direkomendasikan kita menggunakan style. Nah, cara menggunakan style gimana? Nah, saya mau ganti ini. Nah, ini kita ganti dengan style. Saya menggunakan Ctrl D, D, D. Nah, kita akan mengganti multiple text. Nah, saya akan ganti dengan style seperti ini ya. Nah, kemudian setelah sama dengan, nah kita akan tambahkan di sini apa? Misalkan width. Nah, kita akan tambahkan width titik 2 spasi. Haha, seperti ini ya. Nah, setelah itu kita coba save. Nah, hasilnya sama. Nah, hasilnya sama dengan kita menggunakan tadi width, tapi di sini lebih direkomendasikan menggunakan CSS seperti ini. Oke, ini saya akan escape untuk ini ya. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan call span. Misalkan call span ini untuk menggabungkan row ataupun kolom, baris ataupun kolom. Misalkan di sini saya menambahkan satu lagi ya, TR dan TD. Nah, TD-nya ini akan saya gabungkan dengan call span. Call span artinya penggabungan ke kanan ke sini ya. Nah, saya akan gabungkan. Di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Saya akan gabungkan 4 row. Dan saya akan isi di sini karyawan tetap. Misalkan seperti ini ya, karyawan tetap. Ini akan saya save. Nah, perhatikan di sini. Nah, dia kayak menyambungkan semuanya di sini ke kanan ya. Nah, ini bisa kita tambahkan di sini nih properti, yaitu Aligned Center. Nah, ini kalau kita save, dia berubah ke tengah. Tetapi cara seperti ini sama, tidak direkomendasikan. Lebih direkomendasikan ini menggunakan style. Style. Nah, stylenya apa? Text alignment. Nah, text alignment berapa? Kalau misalkan saya membuatnya center sama. Ini saya save. Nah, ini akan tetap berada di tengah. Nah, itu kalau misalkan kita membuat
menambahkan call span dan kita membuat ini center. Nah, kita juga bisa menambahkan row span. Misalkan saya ini mau saya duplikat ya, ini ke bawah. Ini saya akan copy dari pertama tag table sampai dengan akhir. Kemudian saya akan menekan Shift Alt dan panah ke bawah untuk menduplikatnya. Tuh, jadi ini kalau misalkan, nah ini akan saya hapus captionnya. Saya akan Ctrl S, tuh jadinya ada dua ya. Saya akan tambahkan BR untuk ada pemisahnya. Nah, jadinya seperti ini. Dan ininya akan saya radiusnya akan saya hilangkan ya, biar lebih bagus dah. Ininya juga akan saya hilangkan biar mirip tabel beneran lah, kayak gitu ya. Nah, untuk yang ini akan kita ganti dengan, nah, stylenya untuk yang pertama, yang kedua, stylenya akan kita hapus. Nah, ini jarak ininya akan kita hapus. Ini saya delete. Mana delete-nya? Ini akan saya delete. Ini juga delete. Nah, ini juga akan kita delete. Kita Ctrl S. Nah, supaya ini jaraknya proporsional seperti ini. Oke. Nah, dari data ini kita akan coba untuk bikin dia ada backgroundnya. Kolom grup kita akan menambahkan kolom grup ya. Kita akan menambahkan di sini call group. Nah, ini ada kolom grup. Nah, kolom grup ini kita bisa definisikan call. Nah, seperti ini. Nah, call ini kita akan tambahkan span 2. Span-nya 2. Kemudian kita akan tambahkan style. Terlalu mepet. Tambahkan spasi. Style. Nah, kita akan tambahkan background color. Berapa ya? Background colornya kita kasih dummy saja D6E 23 ya, D6EE lah seperti ini ya. Saya akan Ctrl save. Perhatikan di sini. Nah, kenapa seperti ini? Ya, karena ininya ada call span. Nah, kalau misalkan ini kita hilangkan, tuh jadinya ada pewarnaan ya. Call span-nya ada pewarnaan di sini. Span-nya. Nah, kalau misalkan di sini kita tambahkan row span lagi satu, misalkan saya tambahkan row span ya, TD. Kemudian di sini TD-nya kita tambahkan row span untuk menggabungkan row span-nya 3. Misalkan seperti ini. Nah, di sini misalkan data. Nah, jadinya seperti ini ya. Ini kalau misalkan kita menambahkan row span. Nah, ini kita ganti aja nih dengan TH ya. Nah, kita ganti dengan TH, ini saya akan remark. Nah, TD ini, nah, akan saya ganti dengan TH. Dengan menekan Ctrl Alt panah ke bawah untuk mengganti secara massal. TH. Nah, perhatikan. Nah, kalau kita ganti dengan TH, ini lebih bold ya. Headingnya lebih bold karena ini menandakan sebuah header. Nah, itu kalau misalkan kita menggunakan TH. Nah, TH ini sebenarnya bisa kita gunakan untuk ke bawah, ke samping sini, tapi yang paling sering digunakan adalah di atas sini. Ke samping juga bisa ke sini.
tinggal tambahkan aja di sini TH, 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 TH gitu. Yang sisanya TD, TD, TD. Nah, gitu untuk menandakan itu sebuah heading. Oke, ini kalau misalkan kita dengan membuat calls group. Oke, kita coba untuk bikin dia belang-belang, gimana caranya ya? Kita coba ini, kita akan remark dulu. Nah, kita akan belang-belang dengan menggunakan CSS. Kita akan belang-belang dengan menggunakan CSS. Oke. Kita akan tambahkan di sini TD, TD titik 2, NTH, nah itu sudah ada ya, NTH child, ini ya, NTH child event. Oke, ketika event kita akan ganti dengan background color. Nah, background colornya kita ganti dengan yang sama tadi ya, D6 1 2 3 4. Oke, nih, nah jadinya belang-belang ya, belang-belangnya ke bawah. Perhatikan ini kolomnya jadi belang, diselang jadi satu. Nah, kalau misalkan kita ingin ini ada dua, nah kalau misalkan ingin ada ke bawah, nah kita akan coba definisikan di sini. TD, nah ini kita copy aja ya, itu kita duplicate yang ini, kita tinggal tambahkan nanti. Ini kita duplicate, jadi banyak. Oke, ini kita duplicate, kemudian kita tambahkan ini koma, kita tambah di sini TH titik 2 NTH child lagi, ini sama event. Oke, dan kita save. Nah, jadinya ini lengkap, ada yang bagian ini. Jadi selain yang ini TR ya untuk row, ini kan TD, kita tambahkan TR supaya ke bawah. Nah, ini untuk belang ke bawah, ini untuk belang ke atas selang sekali. Ini contohnya kalau misalkan saya remark, saya save tuh. Biasanya kalau misalkan kita memiliki table yang datanya banyak, ketika kita lihat ada kayak zebra gitu ya. Nah, ini caranya seperti ini dengan menggunakan CSS. Jadi antara seling-seling warnanya beda. Nah, kalau ke kanan kalau menggunakan kolom itu dengan cara seperti ini. TD, TH. Tapi kalau untuk ke bawah kita menggunakan TR. Seperti ini. Nah, kalau ini saya hilangkan seperti ini dan ini kita buka adanya jadi selang ke kanan, ke kolom ya. Nah, ini untuk ke row. Nah, seperti ini. Kurang lebih seperti itu untuk materi tabel, HTML tabel. Jadi kesimpulannya di materi tabel ini kita bisa membuat tabel dengan menggunakan tag table. Kemudian kita bisa menambahkan caption, kemudian kita bisa menambahkan TH, tabel heading, dan kita bisa menambahkan TD untuk tabel datanya. Oke, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.